Fire. Hiduplah Granger. Nah, sejak kecil dia ini hidup sama ortunya. Wis lengkap, hidup bahagia lah. Wow, hidup sakinah mawaddah warohmah. Anjay. Ya kalian tau lah bakal kayak gimana. Sampai suatu ketika tiba-tiba desanya dia ini diserang sama pasukan iblis. Kan, wes desanya ini dikepung dan warga yang ada di sana itu udah nggak bisa kabur kemana-mana. Termasuk si Granger sama ortunya ini. Wes mereka ini cuma bisa suren lah. Nah, akhirnya, biar si Granger ini selamat, ortunya ini ngide buat nyembunyiin si Granger ini di sebuah ruangan kecil yang ada di bawah lantai rumahnya. Terus ditutupin gitu. Lepaskan saya! Nah, pas si Granger ini sembunyi, dia ini nggak bisa ngeliat apa-apa. Ya, dia ini cuma bisa ngedengar suara ortunya ini teriak, disiksa, dan dibunuh sama para iblis. Nah, keesokan harinya, si Granger ini ditemuin dan diselamatin sama pasukan Monian yang lagi ngevakuasi desanya. Bang, ini bang nemu satu ekor bang. Lo telat, ngen. Dan karena si Granger ini udah gak punya siapa-siapa lagi ya, akhirnya si Granger ini pun dipungut dan dibawa ke Monastery of Light. Nah, Monastery of Light ini tuh kayak sebuah tempat buat ngebimbing orang-orang, buat mengabdi ke Lord of Light. Nah, biasanya anak-anak yatim piatu yang ada di Monian yang udah gak punya apa-apa kayak si Granger ini bakal dipungut dan ditaruh di sana biar ada yang ngerawat dan ngedidik gitu. Dan ya akhirnya sejak saat itu si Granger ini pun tinggal di Monastery of Light. Nah, sejak tragedi pembantaian keluarganya, di tiap malamnya, si Granger ini selalu dihantui sama suara-suara penderitaan ortunya pas mereka ini dibantai sama pasukan iblis. Ya, hal itu ngebikin si Granger ini jadi trauma banget lah. Dan itu ngebikin dia ini tumbuh jadi anak yang pendiam, nolep, selalu push rank solo, dan gak pernah bersosialisasi. Sampai suatu ketika, pas si Granger ini lagi ngenolep sendirian di kamarnya, tiba-tiba dia ini ngedenger kayak ada alunan suara biola gitu dari luar. Nah, suara biola itu perlahan kayak ngobatin suara-suara penderitaan yang selalu muncul di telinganya. Jadi hilang gitulah. Ya akhirnya setelah sekian lama, si Granger ini bisa ngerasain ketenangan gara suara biola itu. Anjay. Dan karena dia ini kepo ya, akhirnya buat pertama kalinya si Granger ini ngeberaniin diri buat keluar dari kamarnya buat nyari sumber suara biola itu. Dan di aula Monastery of Light, si Granger ini ngeliat ada seorang pendeta yang sedang mainin biola. Dan si Granger ini pun nyamperin pendeta itu. Saya mau main juga? Misi pak, itu lagu apa? Terus sang pendeta itu langsung nulis sesuatu di sebagian kertas dan dikasihin ke si Granger. Nah, di kertas itu tertulis Hymn of Light. Flashback. Nah, jadi dahulu sebenarnya sang pendeta itu seorang pemimpin paduan suara di Monastery of Light. Anjay. Cuman di suatu ketika itu ada sebuah tragedi penyerangan iblis yang bikin sang pendeta ini jadi kehilangan